Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih. Sebelum kita disapa firman Tuhan di pagi hari ini, Rabu 29 Juli 2020, kita berdoa. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini dikutip dari 2 Korin pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Alai di bagasan inganan namura mata pordo artanamion asa debata napuna hagugoon na sumurungi unang hami. Demikian firman Tuhan, renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, pengalaman pribadi Paulus dalam pelayanannya ada 4 hal yang tidak pernah putus-putusnya dalam perjalanan pelayanannya. Yang pertama, bahwa seringkali dia dikepung tapi tidak lumpuh. Di paporsuk-porsuk alai dang hapusohan. Yang kedua, tak tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak pernah kehilangan segala harapan. Disosak alai dan tarhapi. Yang ketiga, dia seringkali diburu orang, tapi tidak pernah ditinggalkan Allah. Dilelei alai dan dipasobu debata. Yang keempat, seringkali dia dijatuhkan oleh banyak masalah, tapi tidak pernah hancur. Dipatinggakon alaniaka namasa, alai dada dibolokon. Yang 4 hal inilah pengalaman Paulus dalam segala pelayanannya memberitakan Injil. Tentu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Paulus memiliki harta yang sangat berharga, yaitu memberitakan Injil Kristus dengan tulus hati. Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, mau menanggapi apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi terhadap dirinya dan bagi semua pemberita Injil. Tentu dari 4 pengalaman tadi itulah banyak pengalaman yang mau merusak, mempengaruhi setiap pemberita Injil. Tetapi Tuhan tidak pernah tertidur, selalu menjaga dan menyertai. Namun ketika kita tadi membaca firman Tuhan ini, satu sisi oleh banyaknya tantangan yang dihadapi Paulus, dia sepertinya mau membela dirinya dengan sikap yang terpuji, rendah hati. Dia tidak mau ceroboh, sabar, dan tidak mau terpengaruh dan tidak mau terpancing
oleh masalah sekecil apapun dalam semua pelayanannya. Tetapi hidup Paulus selalu terarah karena firman Allah. Itulah menjadi harta yang berharga bagi dirinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pelayanan Paulus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu harus kita garis bawahi. Pelayanan kita adalah untuk Tuhan dan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tentu kita mengaminkan itu dalam hidup kita. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Apa harta yang berharga bagi kita? Bukan yang ada kita miliki, yang bisa dilihat oleh mata manusia, yang mungkin kita bisa menikmati dan untuk kita nikmati di dalam kehidupan kita. Namun harta yang paling berharga, dikatakan Paulus, adalah firman Tuhan. Semuanya itu seperti bejana tanah liat. Namun ketika itu pun dalam kehidupan kita banyak masalah, tantangan, cobaan, rintangan yang kita hadapi. Tetapi harus juga kita renungkan agar kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan orang yang percaya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, surat Paulus ini kepada jemaat di Korintus dan kita adalah untuk bertujuan membangun suatu kekuatan yang baru. Bukan kekuatan yang mudah putus. Bukan kekuatan hanya sementara. Bukan kekuatan yang seperti dari bejana tanah liat. Tetapi kekuatan dari Tuhan. Itulah yang kita inginkan dan Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tentu Paulus merasa bahwa banyak keterbatasan, banyak kekurangan yang dihadapinya, banyak situasi tantangan yang dihadapinya. Namun di dalam pelayanannya di dalam Tuhan, dia memiliki senjata yang ampuh, senjata yang sungguh luar biasa, adalah firman Tuhan. Sehingga itulah kekuatannya, maka dia pun mendapat berlimpah-limpah berkat. Bukan dari orang lain, bukan dari dirinya, tetapi semata-mata adalah dari diri Tuhan kita. Demikian juga dalam menghadapi tantangan pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengundang kita, marilah kita mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan yang melimpah-limpah yang datangnya dari Allah. Bukan dari diri kita dan bukan dari dunia ini. Dunia ini kadang menakutkan, mengkhawatirkan kita. Tetapi ketika hidup kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita pun semakin berlimpah-limpah berkat. Maka Paulus mengingatkan kita, janganlah jemu-jemu berbuat baik, agar kita tetap diberkati Tuhan, yaitu berkat jasmani, berkat rohani, untuk keselamatan dan kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dari setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, janganlah kita mengandalkan diri kita, tetapi andalkanlah imanmu, harapanmu kepada Tuhan. Andalkanlah imanmu, andalkanlah Tuhanmu, andalkanlah Kristus Yesus. Agar kita jauh daripada yang mengganggu kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah terganggu oleh banyaknya tantangan kehidupan
yang kita hadapi. Yakinkanlah dalam dirimu oleh imanmu, ketika kita lemah, disitulah kita nyata melihat kemuliaan Tuhan. Sebab harta duniawi dan harta surgawi adalah pemberian Allah. Dan itu harus kita syukuri. Maka dalam semua pelayananmu, pekerjaanmu, keluargamu, dan hartamu sekalipun, janganlah kamu perlakukan itu sesuai keinginanmu, namun harus sesuai dengan keinginan dan maksud Tuhan untuk kita jalani. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara, diberkatilah keluarga kita, diberkatilah pekerjaan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua, dan kami para pendeta dan pelayan-pelayan Tuhan mengucapkan salam sehat, salam sejahtera, dan raihlah harta yang berharga sehingga kamu mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Selamat bekerja, nikmatilah berkat Tuhan satu hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami melalui Rasul Paulus, agar kami mengandalkan Tuhan dan mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berkarya, kemanapun perjalanan kami, dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjauhkan kami dari mara bahaya dan memberikan kehidupan yang baru, menerbitkan sinar matahari di pagi hari ini, sehingga semua berkat Tuhan kami, Tuhan izinkan melanjutkan aktivitas kami satu hari ini hanya di dalam bersama Tuhan. Karena di dalam Tuhan kami akan semakin mendapat berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkanlah kehidupan kami, semua jemaat Tuhan, satu hari ini hanya di dalam pertolongan Tuhan. Berikan kekuatan, jauhkan dari kami kecemasan, tetapi berikan kami hikmat, sehingga hikmat Tuhan mengajak kami untuk mensyukuri, melakukan kemuliaan bagi nama-Mu segala kehidupan kami satu hari ini. Berkati anak-anak kami dalam pendidikannya, dalam ujian, berkati pekerjaan kami untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami semakin bersuka cita menjalani kehidupan kami, karena kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami dari dosa kami, tetapi ingatlah kami oleh karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Dengarlah doa, terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.